Kalian tahu ada pulau yang berada bukan di tengah laut, tapi di tengah darat, bahkan di tengah kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, yang berjarak sekitar 50 kilometer dari laut. Nggak di tengah laut, tapi emang betul kalau misalkan disebut pulau. Nama saya Rima dan hari ini kita akan bahas hal tersebut ya. Indonesia terdiri atas 17.380 pulau. Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terbanyak dan dibagi menjadi 6 provinsi. Di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di tengah aliran sungai bernama Ciliwung, terdapat sebuah wilayah daratan yang lazim disebut oleh warga lokal sebagai Pulau Gelis. Iya, Pulau. Pulo, dari bahasa Sunda yang artinya pulau, dan gelis yang artinya cantik. Jika teman-teman warga Bogor atau pernah bepergian ke Kota Bogor dan melewati salah satu jalan rayanya, mungkin pernah berpapasan dengan pulau ini dari tengah jembatan. Nah, pulaunya bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini ujung utaranya. Eh, pulau kan tidak berada di tengah laut. Apa betul kalau misalkan kita sebut pulau? Coba kita lihat definisinya ya. Pulau adalah tanah daratan yang dikelilingi air di laut, di sungai, atau di danau. Ya, kayaknya kurang spesifik. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang. Nah, ini mendingan. Kalau begitu, tidak masalah sepertinya apakah berada di tengah laut atau berada di tengah air tawar, selama terbentuknya alami dan dikelilingi oleh air, berarti dapat disebut pulau. Dan memang nggak jarang di Indonesia itu pulau itu bisa berada di tengah perairan air tawar. Contohnya yang paling umum Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba atau pulau-pulau lainnya yang berada di wilayah muara sungai atau di tengah aliran sungai. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan pulau-pulau yang terbentuk di laut, umumnya itu bentuknya seperti ini. Terpisah dengan daratan utamanya oleh lautan yang dalam, terbentuk dari proses-proses yang terjadi di dasar laut atau di dasar samudera. Sedangkan wilayah Pulau Gelis berada di tengah sungai. Jadi ibaratnya jika kita iris melintang, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Akhirnya kelihatan kan lebih dangkal. Jadi kalau misalkan kondisinya berbeda, kenapa bisa sampai terbentuk pulau? Untuk menjawab hal itu, kita harus lihat latarnya dulu. Secara umumnya, Pulau Gelis berada di dataran yang dipengaruhi oleh aliran-aliran sungai yang berasal dari gunung-gunung api di sekitarnya, seperti Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Air mengalir dari atas gunung membentuk sungai dan memahat lembah alirannya. Kondisi Sungai Ciliwung di dalam geografi memiliki istilah yang disebut sebagai sungai anabranching, yaitu ketika aliran sungai terbelah menjadi beberapa aliran dengan keberadaan wilayah daratan yang stabil di antara aliran-aliran tersebut. Secara teori, ada dua cara yang dapat menjelaskan bagaimana Pulau Gelis dapat terbentuk. Yang pertama, Pulau Gelis itu bisa terbentuk karena mengumpulnya endapan sungai di tengah aliran Sungai Ciliwung yang kemudian lama-kelamaan semakin menumpuk dan semakin meninggi hingga akhirnya membelah aliran sungai dan membentuk sebuah pulau. Atau bisa juga terbentuk ketika Ciliwung meluap atau mengalami banjir, airnya kemudian dapat mengerosi wilayah pinggirannya hingga membentuk aliran baru dan terbentuklah pulau di antara dua aliran sungai. Kalau melihat topografinya, ketinggian Pulau Gelis itu lebih dekat ke permukaan Sungai Ciliwung dibandingkan dengan pinggiran sungai, tapi masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan Sungai Ciliwung itu. Hal ini menunjukkan bahwa baik melalui proses endapan atau melalui proses banjir, kedua proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dapat membentuk Pulau Gelis. Nah, ini saya harus turun tangga seperti ini untuk bisa ke jembatan yang menghubungkan ke pulau. Di sisi lain, erosi Sungai Ciliwung itu pun masih terjadi dan bahkan sempat menyebabkan longsor yang berulang-ulang di sekitar wilayah pulau. Secara keilmuan, Pulau Gelis memang unik.
Mungkin ada teman-teman yang mau menjadikannya sebagai bahan skripsi, bisa menjadi hal yang bagus saya rasa untuk diteliti. Ada juga pengaruh manusia yang dapat kita lihat di wilayah pulau. Banyak tepian pulau yang berhadapan dengan sungai sudah dikeraskan oleh batu dan semen untuk menopang bangunan-bangunan yang berada di atas pulau. Nah, hal ini tidak terlepas dari peran Pulau Gelis itu sendiri yang sudah menjadi rumah bagi sekitar 2.700 jiwa yang tersebar di 5 RT yang berada di pulau. Dengan luasnya yang hanya 3,59 hektar, ini berarti kepadatan penduduk Pulau Gelis lebih dari 4 kali lipatnya kepadatan penduduk Kota Bogor. Sehingga tak heran kalau hampir seluruh wilayah pulau tertutupi oleh bangunan yang padat sekali. Tapi saya sempat menemukan ada kebun kecil yang berada di pulau yang masih ada tanahnya nih. Nah, masih ada tanaman-tanamannya juga. Dan kalau kita lihat dari citra, memang sepertinya masih ada sedikit lahan terbuka yang berada di tengah pulau. Salah satu objek menarik yang berada di Pulau Gelis adalah keberadaan Wihara Mahabrahma atau Pankobio. Wihara ini sudah sering menjadi objek panutan adanya toleransi dan keberagaman di antara warga Pulau Gelis. Oke, kita kembali ke pertanyaan kita di awal. Berarti udah fix nih ya, Pulau Gelis itu kita bisa sebut sebagai pulau. Karena saya warga lokal, menurut saya definisi bagaimanapun, saya rasa Pulau Gelis itu sudah cukup untuk bisa disebut sebagai pulau. Yang jelas sih Pulau Gelis sudah menjadi keunikan sendiri bagi wilayah Kota Bogor. Nah, kalau kamu gimana? Apakah di tempat kamu tinggal ada keunikan-keunikan tertentu seperti Pulau Gelis? Coba ceritakan di kolom komentar di bawah, atau mungkin coba luangkan waktu untuk menelusuri sudut-sudut kota atau desa kita, barangkali ada wilayah-wilayah unik yang sebelumnya tidak kita ketahui. Oke, ini video pertama saya. Eh, kalau teman-teman ada kritik atau saran, teman-teman bisa sampaikan. Kalau teman-teman suka, please like video ini, subscribe juga. Dan kedepannya saya juga berencana untuk mengisi lebih banyak konten-konten mengenai infogeografi lainnya. Jadi subscribe kalau misalkan teman-teman tertarik, subscribe aja kalau misalkan nggak tertarik juga. Tapi yang jelas semakin banyak dukungan dari teman-teman, semakin bisa saya fokus untuk menambah konten-konten yang semakin menarik. Terima kasih.